Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Karina Latifah Rahmah. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai dimensi 3 atau geometri ruang. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai jarak antar titik. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai jarak titik ke garis. Baik, sebelum kita latihan contoh soal jarak titik ke garis, kita pahami konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Nah, kita misalkan di sini ada sebuah titik, kemudian di sini ada sebuah garis. Titik ini kita namai dengan titik A. Kemudian segmen garis ini kita namai dengan segmen garis BC. Nah, bagaimana jarak titik ke garis? Untuk mencari jarak titik ke garis, kita tinggal tarik lurus saja dari titik A ke garis BC. Seperti ini. Nah, ini tegak lurus. Jadi jarak itu harus tegak lurus. Tidak bisa misalnya titik A ini ke sebelah sini atau ke sebelah sini, tidak bisa ya. Kemudian bagaimana cara mencari jaraknya? Cara mencari jaraknya kita bentuk dulu ke sebuah segitiga. Nah, kita hubungkan dulu ya dari titik A ke titik B ini, kemudian dari titik A ke titik C, maka ini terbentuklah sebuah segitiga. Nah, untuk mencari jarak titik ke garis juga bisa dengan mencari tinggi sebuah segitiga. Oke? Kita ke contoh di sini ada sebuah kubus ABCDEFGH. Nah, ada pertanyaannya itu berapa jarak titik A ke diagonal ruang EC. Oke, kita tarik dulu garis diagonal ruang EC. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini yang ditanyakannya jarak titik A ke diagonal ruang EC. Berarti ini ya, kita tarik tegak lurus A ke diagonal ruang EC. Nah, seperti itu. Kemudian kita bentuk sebuah segitiga. Untuk membentuknya maka kita sambungkan dulu ya dari A ke C. Nah, seperti ini. Nah, sehingga terbentuklah sebuah segitiga. Nah, berapakah tinggi segitiga AEC ini? Nah, ada beberapa konsep yang perlu untuk kalian pahami. Di antaranya yang pertama ada teorema Pitagoras. Nah, ini untuk teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras biasanya digunakan untuk mencari salah satu sisi jika dua sisi lainnya diketahui ya. Nah, untuk A ini adalah sisi depan, B-nya sisi samping, dan C-nya adalah sisi miring. Oke? Nah, misal yang ditanyakan adalah C, maka C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian A itu sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan yang terakhir yaitu B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada konsep dasar trigonometri. Nah, seperti ini ya. Untuk konsep dasar trigonometri, nah di sini ada sudut alfa. Sini sudut istimewa ya. Nah, jika yang ditanyakan ini sin alfa. Sin alfa itu biasanya depan miring, sin demi. Oke, berarti depan miring A per C. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu biasanya cos sami. Samping per miring, berarti samping itu B per C. Dan yang ketiga yaitu tan alfa. Tan alfa itu biasanya tan desa. Depan samping, berarti A per B ya. Nah, selanjutnya ada dengan cara luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Setengah kali alas dikali tinggi. Nah, untuk segitiga ini, segitiga yang pertama bisa dilihat ini alasnya itu AB,
dan tingginya itu adalah CD. Sedangkan jika diputar, maka alasnya berubah. Alasnya ini menjadi AC dan tingginya menjadi BC ya. Setelah itu untuk mencari tinggi luas dari segitiga yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini seperti ini ya, diubah menjadi seperti ini, oke? Sehingga CD itu atau tingginya sama dengan AC dikali BC per AB, oke? Nah, yang keempat ada cara dalil proyeksi segitiga. Biasanya ini untuk segitiga yang bukan segitiga siku-siku ya. Nah, ini untuk mencari C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AP. Kita contoh soal. Yang pertama, diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke garis AB adalah, nah, kita gambar dulu kubus ABCDEFGH-nya ya, seperti ini. Yang diketahui panjang rusuknya itu 10 cm. Berarti ini semuanya panjangnya 10 cm ya, kalau kubus ya. Ini 10, ini 10, 10, 10 ya. Oke. Semua rusuknya berarti 10 cm. Kemudian itu yang ditanyakan adalah jarak titik F ke garis AB. Nah, jarak titik F ke garis AB tinggal kita tarik garis lurus ya, dari sini ke sini. Oke, jangan lupa jarak itu tegak lurus. Berarti berapa jarak titik F ke garis AB? 10 cm. Oke. Nah, jarak titik F ke garis AB adalah 10 cm karena tegak lurus dari titik F ke B. Selanjutnya, diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah, nah yang pertama kita gambarkan dulu kubusnya ya. Setelah itu, di sini kita tarik garis AC. Seperti ini, oke. Karena yang ditanyakan titik F ke garis AC, maka kita tarik garis tegak lurus ke AC. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kita bentuk sebuah segitiga. Maka kita sambungkan dari titik A ke titik F dan dari titik F ke titik C. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar menentukan panjang diagonal bidang ya. Nah, panjang diagonal bidang adalah panjang rusuk dikali akar 2. Jadi ini 10 akar 2 ya, karena rusuknya rusuknya itu 10 cm. Kemudian ini juga karena diagonal bidang jadi sama, ininya 10 akar 2. Dan ini juga sama ya, 10 akar 2. Oke. Selanjutnya kita buat di sini dipisahkan segitiga ACF ya, AFC. Nah, ini A, ini F ya. Tadi ini berapa? 10 akar 2. Karena panjang sisinya 10 akar 2, maka ini itu segitiga sama sisi ya. 10 akar 2, ini juga sama. Ini garis ini, titik ini kita namakan dengan F aksen ya. Titik ini namakan F aksen. Nah, ini berapa?
panjang F aksen ke C, berarti setengah dari ini 10 akar 2. Setengah dari 10 akar 2 berapa? 5 akar 2. Ini ganti dulu ya. Oke, ini 5 akar 2, dan ini juga, ya Allah, susah. Tunggu ya. 5 akar 2 aja ya. Yang seperti itu. Kemudian dikarenakan ini segitiga sama sisi, maka sudut-sudutnya itu berapa? 60 derajat ya, sudut-sudutnya 60 derajat, sama ya. Nah, untuk mencari ini jarak atau tinggi F aksen ini, maka ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu F aksen sama dengan akar ini FC dikurangi F aksen C. Kita masukkan tadi FC itu adalah 10 akar 2 dan F aksen C itu adalah 5 akar 2. Oke, setelah itu di sini berarti 10 akar 2 itu berapa? 100 ya. Kemudian akar 10, maksudnya 10 pangkat 2 itu 100, akar 2 dipangkatkan, hilang akarnya, jadi 2, 100 dikali 2 adalah 200. Kemudian ini 5 dipangkatkan, 25 dikali 2, 50. 200 dikurangi 50 berapa? 150. Nah, 150 ini kita rubah menjadi 25 akar 25 dikali 6 ya. Akar 25 itu berapa? 5. Jadi panjang F aksen adalah 5 akar 6, atau tingginya itu adalah 5 akar 6. Ini untuk cara yang pertama. Oke, ini untuk cara yang pertama. Selanjutnya kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua, karena di sini diketahui sudut-sudutnya, ini bisa pakai sin atau tangan ya. Kita pakai sin saja ya. Sin itu apa? Demi, depan, miring. Ini depan dan ini miringnya ya. Oke. Depannya itu F aksen dan miringnya FC. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 dan FC itu adalah 10 akar 2. Nah, untuk mencari F aksen ini berarti kita kalikan ya, ini yang 10 akar 2 kita pindahkan. Jadi setengah akar 3 dikali 10 akar 2 sama dengan F aksen. Nah, 10 dikali setengah berapa? 5 ya. 5. Dan akar 3 dikali akar 2 berapa? Akar 6. Oke, sama jawabannya. Jadi tingginya tinggi dari segitiga itu adalah 5 akar 6, atau tinggi dari atau jarak titik F ke AC adalah 5 akar
Nah, oke, selanjutnya, balok ABCDFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 4 cm, BC-nya sama dengan 3 cm, dan AE-nya sama dengan 5 cm. Jarak titik D ke garis BH adalah, oke, yang pertama kita gambarkan baloknya terlebih dahulu. Nah, di sini panjang AB adalah 4, panjang BC adalah 3, dan panjang AE adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik D ke garis BH. Garis BH-nya kita tarik seperti ini, kemudian jarak titik D ke garis BH, D-nya kita tarik tegak lurus ke garis BC, seperti itu ya. Kemudian kita bentuk sebuah segitiga dengan cara menarik garis dari D ke B, kemudian dari D ke H, seperti itu ya. Nah, jadilah di sini sebuah segitiga DBH. Ini B dan ini H. Nah, panjang DH ini sama dengan panjang rusuk AE, yaitu 5 cm. Kemudian yang ini kita namakan dengan ini aja ya, titik D aksen ya, D aksen. Kemudian kita cari dulu ini panjang BD berapa, pakai rumus Pitagoras. Nah, BD itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Tadi itu AB-nya berapa? AB-nya 4, AD-nya 3 ya, karena panjang rusuk AD sama dengan panjang rusuk BC. Oke. Kita jumlahkan. 4 kuadrat itu 16 ya. Akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5 ya. Nah, berarti ini DB adalah 5. Selanjutnya kita cari ini panjang garis BH. Sama pakai rumus Pitagoras juga ya, dengan cara menjumlahkan akar BD kuadrat ditambah DH kuadrat. BD kuadrat tadi berapa? 5, kemudian DH-nya juga 5. Jadi akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 25 berarti ditambah 25 lagi ya, jadi 50. Nah, 50 ini kita rubah menjadi 25 akar 2. 25 akar 2. Akar 25 berapa? 5 akar 2. Jadi panjang BH adalah 5 akar 2. Oke, selanjutnya untuk mencari panjang DD aksen ini, kita menggunakan cara luas segitiga ya, supaya kalian tahu caranya seperti apa. Bisa juga dengan cara yang lainnya, tapi kali ini kita mencoba menggunakan cara luas segitiga. Nah, apa luas segitiga rumusnya tadi? Setengah kali alas kali tinggi. Oke. Nah, di sini alasnya ada BD dan tingginya ada DH. Kemudian satu lagi jika diputar, ini alasnya yaitu BH dan tingginya adalah DD aksen. Oke. Nah, kita coret karena sama setengah-setengah ya. Dua arah kita coret saja ya. Oke, kemudian BD-nya itu 5. Dikali DH-nya juga 5.
BH itu 5 akar 2 ya. 5 akar 2. Kemudian dikali DD aksen. 5 dikali 5, 25. Dan ini masih sama 5 akar 2 DD aksen. DD aksen. 5 akar 2-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi pembagian, jadi 25 dibagi 5 akar 2 sama dengan DD aksen. Nah, setelah itu kita ini ya, ini bisa kan dicoret? Nah, dibagi 5 dua-duanya. Atas dibagi 25 dibagi 5, 5. Kemudian 5 dibagi 5, 1. Jadi 5 akar 2. Setelah itu ini kita rubah lagi menjadi ini DD aksen ya. Nah, 5 akar 2 ini kemudian kita rasionalkan jadi 5 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Oke, 5 dikali akar 2, 5 akar 2 di ininya akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang ya, jadi 5 per 2 akar 2. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P terletak di tengah-tengah EH. Jarak titik P ke garis BG adalah, nah, yang pertama kita gambar dulu kubusnya ya. Kemudian di sini diketahui panjang rusuknya adalah 4 cm. Dan di sini ada titik P yang terletak di tengah-tengah garis EH. Ini P. Kemudian yang ditanyakan jarak titik P ke garis BG. Garis BG-nya kita sambungkan seperti ini. Kemudian kita tarik juga dari titik P ke garis BG, tegak lurus ya. Ingat, jarak itu harus tegak lurus. Nah, setelah itu kita buatlah sebuah segitiga. Kita sambungkan dari garis P ke G dan dari garis P ke B. Oke, nah ini panjang BG berapa? Ingat, karena di sini rusuknya 4, panjang diagonalnya itu maka panjang rusuk kali 2. Jadi 4 akar panjang rusuk dikali akar 2. Jadi di sini panjang BG adalah 4 akar 2 ya. Nah, kemudian di sini kita cari panjang PG berapa? Berarti ini P ke H adalah 2 ya. 2 cm, kemudian H ke G itu 4 cm. Oke, kita cari PG-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras. PG sama dengan PH kuadrat ditambah HG kuadrat. Tadi itu ya. Berarti sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 2 kuadrat berapa? 4. Kemudian 4 kuadrat adalah 16. Jadi 4 ditambah 16 adalah akar 20. Nah, akar 20 ini kita rubah menjadi 4 akar 5 ya. 4 akar 5 atau akar 4 itu 2
sehingga diperoleh 2 akar 5. Nah, jadi panjang PG adalah 2 akar 5. Selanjutnya, kita mencari panjang PB. Nah, untuk mencari panjang PB, ditarik dulu ini ada panjang garis EB. EB itu diagonal ya, diagonal bidang, sehingga ini 4 akar 2. 4 akar 2 juga. Oke. Nah, PB berarti sama dengan EP kuadrat ditambah EB kuadrat. Jadi 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Nah, tadi sama, jadi akar 2 kuadrat adalah 4, kemudian 4 kuadrat 16 ya. 16 dikali 2, 32. Kemudian 4 ditambah 32 adalah 36. Ya. Akar dari 36 berapa? 6. Jadi panjang PB adalah 6 cm. Oke. Nah, ini kan ada segitiga PBG ya. Segitiga P, ini B dan ini G ya. Kita tarik garis tegak lurus. Ini kita misalkan dengan P aksen. Oke. Tadi PB itu berapa panjangnya? 6. Kemudian untuk PG itu 2 akar 5. Nah, dan panjang dari BG itu tadi adalah 4 akar 2 ya. Nah, panjang dari P aksen ke G ini kita misalkan dengan X, sehingga panjang dari B ke P aksen sisanya jadi 4 akar 2 dikurangi X. Nah, ini kita pakai dalil yang ini ya. Yang tadi di awal, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AP. Nah, C kuadratnya berapa? C-nya adalah 6 ya. A-nya adalah 4 akar 2, B-nya 2 akar 5. Kita substitusikan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita hitung berapa? 6 kuadrat itu 36. Kemudian tadi 4 akar 2 kuadrat, 4 dikuadratkan 16, 16 kali 2 berapa? 32. Ditambah ini 2 dikuadratkan 4 ya. 4 dikali 5, 20. 20. Kemudian ini min 2 dikali 4 akar 2 sama dengan min 8 akar 2 X ya. Nah, karena di sini min 8 akar 2 X-nya itu negatif, maka kita pindah ruaskan. Yang ini ke sebelah kiri dan 36 ke sebelah kanan. Jadi 8 ya. 8 akar 2X sama dengan 32 ditambah 20 dikurangi 36.
Nah, jadi 8 akar 2x sama dengan 32 tambah 20, 42 ya, 42 dikurangi 42 dikurangi 36 adalah 16. Jadi X itu sama dengan 16 per 8 akar 2. Ini bisa disederhanakan ya. Jadi 16 dibagi 8 itu berapa? 2 ya. Jadi 2 akar 2. Ini ya. Ini syaratkan. 16 dibagi 22, kita sederhanakan, 16 dibagi 8, 2, dan 8 dibagi 8, 1. Jadi 2 akar 2. Setelah itu kita rasionalkan, dua-duanya dikalikan dengan akar 2. Jadi berapa X-nya? X-nya itu 2 akar 2 per 2. Atau sama dengan, karena 2 dibagi 2, 1, jadi akar 2. Oke, selanjutnya kita cari ini panjang PP aksen. Nah, panjang PP aksen ini adalah panjang dari PG dikurangi P aksen G. Jadi 2 akar 5 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat ya. Berapa nih? 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5, 20 dikurangi 2. Ini 2 ya. Sebentar, kita hapus dulu. Kita hapus. Berarti 20 dikurangi 2 itu 18 ya. Sama dengan akar dari 18. 18 itu kita bisa sederhanakan dengan 9 kali 2 ya. Akar 9 kali 2. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2. Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir. Pada 5 segi 4 tegak, ABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan CD dan sama dengan AD adalah 10 cm jika TE-nya 8 cm dengan E di titik tengah AC, jarak titik B ke garis TE adalah, oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Ini gambar limasnya. Nah, ini untuk panjang ABBC semuanya adalah 10 cm. Kemudian TE-nya 8 cm. Dan E ini ada di titik tengah AC. Nah, untuk persegi empatnya, segi empatnya kita pisahkan ya. Ini ada segi empat ABCD. Untuk AB itu 10, BC 10, CD 10, dan ada juga 10 ya. Nah, kita cari panjang diagonal BD pakai rumus Pitagoras. Oke, BD itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti kita ganti dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100 ya. 100 ditambah 100 berapa? 200. Oke, sama dengan akar 200. Nah, akar 200 ini kita rubah menjadi akar 100 dikali 2 ya. Akar 100 berapa? 10. Jadi 10 akar 2. Nah, panjang BD adalah
10 akar 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah titik B ke garis TE. Nah, untuk panjang garis B ke titik ET itu ke garis ET itu panjang BE ya. Karena tegak lurus, maka BE itu adalah setengah dari BD. Nah, tadi BD-nya berapa? BD-nya 10 akar 2. Jadi setengah dikali 10 akar 2. Berapa setengah kali 10 akar 2? 5 akar 2 ya. Jadi 5 per Jadi 5 akar 2. Nah, seperti itu. Jadi panjang atau jarak titik P ke garis T adalah 5 akar 2. Oke, untuk video kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.